Selamat datang di Trikal. Kesempatan kali ini kita akan belajar mengetahui ataupun memahami sebuah nameplate pada sebuah pompa air. Nah, pada dasarnya pompa air itu banyak ya, variasinya banyak, kegunaannya banyak, dan sistem kerjanya juga banyak. Ada yang otomatis dan ada pun yang manual. Sedangkan untuk pompa yang kali ini adalah pompa listrik non otomatis. Artinya kita hanya menggunakannya on dan off-nya secara manual ya. Artinya aliran listrik yang kita kendalikan. Nah, di sini kita menggunakan pompa air Shimizu ya, dengan seri PN125 bit. Pada nameplate ini ada beberapa keterangan yang perlu kita ketahui. Ketika kita membeli sebuah pompa air, kita tahu kedalaman sumur tempat yang akan kita lakukan hisap cairan ataupun air. Keterangan U 1 kali 220 volt yang menggunakan tegangan 220 volt, kemudian memiliki kapasitor ya di sini, yaitu 8 mikrofarad garing 450 volt. Artinya kapasitor ini daya simpannya itu 8 mikrofarad dan tegangannya hingga 450 volt. Kecepatannya yaitu 2900 ya, dengan frekuensi 50 hingga 60 Hz. Kemudian di sini ada keterangan I, memberikan indikasi arus yang bekerja pada pompa air. Pompa air ini itu menggunakan arus hingga 1,5 ampere. Dan di sini ada IPX4 pun indikasi, artinya pompa ini mampu tahan terhadap percikan air. Nah, untuk hanya yaitu kemampuan dorong yaitu 21 hingga 5 meter. Kemudian untuk daya hisap ini maksimal 9 meter. Air yang dihasilkan yaitu 10 hingga 36 liter per menit. Dan range ini berdasarkan kedalaman ataupun dorongan pipa yang kita akan gunakan. Sedangkan di sini ada pipa hisap dan pipa pendorong yaitu 25 mm, itu 1 inch. Thermal protection ini digunakan untuk melindungi lilitan ataupun kumparan yang ada pada pompa ini. Ketika terjadinya overheat, maka lilitan ataupun kumparan yang ada di dalam pompa ini tidak mengalami terbakar ya. Dan di sini jelas temperatur air juga maksimal yaitu 40 derajat Celcius. Kenapa batas suhu air ataupun temperatur air juga diberi keterangan? Karena di propeller ini juga ataupun daya gesek itu pasti akan mengakibatkan panas pada pompa air. Dan di sini ada beberapa bagian juga yang perlu kita pahami. Pada bagian atas ini digunakan untuk membuang air yang dihasilkan oleh propeller. Propeller di sini itu digunakan untuk menghisap ya, menghisap air. Di sini menggunakan drat pipa 1 inch. Dan pastikan pompa air yang kalian belikan itu harus menggunakan propeller yang bahan ataupun materialnya itu kuningan. Tujuannya apa? Karena kuningan itu anti karat, kemudian ini resiko rusaknya propeller terhadap benda-benda keras ya, seperti pasir ataupun tanah. Nah, fungsi dari kipas ini yaitu memberi pendingin tambahan pada bodi ataupun lilitan pompa air. Dan apa saja perlengkapan yang kalian butuhkan ketika ingin menggunakan ataupun ingin merakit pompa air seperti ini ya. Nah, di sini saya juga ada beberapa bahan yang perlu saya persiapkan. Nah, di sini saya punya shock drat ya. Artinya ini bisa dibongkar, disambung ataupun dibongkar sewaktu-waktu ya. Nah, ukurannya 1 inch. Kemudian di sini saya punya sambungan ataupun shock drat. Ini shock drat luar ya. Karena pada bagian inlet dan outlet pada bagian pompa ini menggunakan drat dalam. Untuk shocknya kita menggunakan drat luar. Dan di sini kita punya elbow ataupun keni, ukurannya sama 1 inch. Di sini saya menggunakan 2. Dan ini adalah stop kran. Nah, stop kran ini kita gunakan untuk kran pertama ketika air keluar dari outlet. Dan di sini kita punya foot valve. Ini berfungsi untuk menahan kotoran dari bawah, kemudian menahan air dari bagian atas agar tidak jatuh ke dalam sumur ataupun tempat yang akan kita lakukan penyedotan. Dan untuk model foot valve-nya ini seperti ini ya teman-teman. Variasinya banyak, ada yang tidak menggunakan drat dan ada yang menggunakan drat. Yang saya gunakan kali ini itu menggunakan drat dalam, karena nantinya saya akan sambungkan dengan drat luar pada shock seperti ini ya. Perlengkapan lainnya di sini saya punya solasi pipa. Kemudian di sini kita menggunakan lem, tentu saja lem untuk pipa ya.
Dan di sini juga ada sok yang kita gunakan, ada sok 1 inch menuju 3/4 dan 1/2 inch. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di pesan ataupun kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review ataupun membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.